Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita memperingati Hari Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita siapkan hati kita mulai ibadah kita. Puji Tuhan. Ibadah Paskah pada pagi hari ini kita dasarkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit bumi serta segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya tetap kekal sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya ke atas jemaat, anugerah dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, yang memberkati kita dalam semua rangkaian ibadah Paskah pada pagi hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kalau Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam suasana apapun Dia tetap setia. Kasih-Nya selalu memelihara kehidupan kita. Biarlah dalam suasana kita ibadah di rumah, tetapi kasih setia Tuhan, anugerah-Nya melingkupi kita semuanya. Mari kita mau rendahkan hati sejenak untuk menyembah, bersyukur, karena Dia baik. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur menyembah-Mu Yesus, Bapa yang kekal, kasih setia-Mu kekal selama-lamanya. Terpuji nama-Mu Tuhan, Yesus yang agung, kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan, Kau Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Kami sungguh menikmati kuasa kebangkitan-Mu. Glory, haleluya. Yesus Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas, kasih-Mu yang sempurna. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kau berkuasa atas kehidupan kami selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi melingkupi kami, menyempurnakan kami, memulihkan keadaan kami Tuhan. Terima kasih, untuk itu kami bersyukur. Engkau Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau
Tuhan, kita memiliki Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Pemerintahannya tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Tuhanlah sumber sukacita, Dia menjadi harapan bagi kita orang yang percaya kepadanya.
umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Betapa kita bersyukur karena memiliki Allah yang menyayangi kita. Dalam segala situasi dan keadaan apapun, kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Dia selalu memberikan yang terbaik. Yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan, dan yang sedang menghadapi masalah persoalan, Dia memulihkan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Allahku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, semua sukacita bahagia pada pagi hari ini. Dalam memperingati Paskah ini, mari kita nikmati benar-benar sukacita Paskah. Kita telah memuji Tuhan dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan yang sudah bangkit untuk membuktikan bahwa Tuhan menang atas maut. Dan saat ini Tuhan, kiranya kemenangan itu boleh kami dapatkan, kami nikmati, dan kami telah bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, urapi kami semua, baik semua jemaat-Mu, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kebangkitannya jaminan keselamatanku. Kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Pertanyaan yang terakhir, percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa Paskah yang kita peringati setahun sekali, tentunya kita sangat merindukan kemenangan itu bisa kita rasakan. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini menceritakan bagaimana seorang yang bernama Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur. Dan Maria dan Marta kakaknya sudah tidak ada harapan bahwa adiknya bisa bangkit. Karena sudah di dalam kubur, sekalipun kuburan di sana pada waktu itu memang dimasukkan di dalam gua. Namun harapan untuk hidup sudah tidak ada. Nah, pada pagi hari ini kita yakin bahwa Yesus mampu membangkitkan seorang yang sudah mati dan matinya sudah 4 hari, bahkan kakaknya Marta dan Maryam sudah mengatakan, sudah bau itu Tuhan. Tetapi Tuhan tetap menyuruh kuburan itu dibuka. Dan akhirnya disuruh Lazarus keluar dari kubur itu dan berjalan. Itu suatu bukti bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan sama seperti itu juga ketika Yesus sudah dikubur 3 hari. Yang kita peringati hari Jumat kemarin dalam Jumat Agung, dan pada hari ini hari Minggu kita memperingati hari kebangkitannya. Tuhan kita bangkit. Sehingga dalam firman Tuhan, dia berani mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Ini suatu jaminan yang sungguh luar biasa. Siapa yang menjamin kita? Siapa yang bisa membangkitkan kita dari kematian? Satu-satunya hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan kita lihat di sini melalui apa kita bisa dibangkitkan. Kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka, yaitu hanya melalui percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, seperti tema kita pada pagi hari ini, kebangkitannya jaminan keselamatanku. Kalau Tuhan menjamin keselamatan kita, maka saya yakin keselamatan itu bukan hanya semu atau hanya sementara, tetapi Dia akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Yang pertama kita lihat di sini adalah ada 3 peran yang sangat nyata di dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah jaminan keselamatan kekal dari Allah Bapa yang telah memilih kita. Seperti yang diungkapkan di dalam Efesus 1 ayat yang keempat, disebutkan di situ. Sebab di dalam Dia Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara ayat ini, disebutkan bahwa Bapa telah memilih kita, Bapa telah menetapkan kita sebagai anak-anaknya. Jadi kalau pada pagi hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitannya jaminan keselamatan kita, Bapak Ibu harus sadar bahwa kita ini dipilih oleh Allah Bapa. Jadi kita tidak asal ada di bumi ini, tetapi Tuhan sudah memilih kita. Dan kita sadar dari sekian banyak manusia di dunia ini, tidak semua dipilih. Dan hanya sebagian saja yang mau untuk diselamatkan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, termasuk di dalam Efesus 1 ayat yang kelima disebutkan bahwa dalam kasih-Nya Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kita perhatikan di situ, oleh kerelaan dan kehendak Tuhan saja kita menjadi anak-anak-Nya. Allah Bapa merancang sedemikian dahsyat hidup kita ini. Dalam Roma 8 ayat yang ke-30 ada 4 hal yang sudah dilakukan Tuhan bagi setiap orang percaya. Yang pertama, kita sudah ditentukannya. Yang kedua, kita sudah dipanggilnya. Dan yang ketiga, kita sudah dibenarkannya. Dan yang keempat, kita sudah dimuliakannya. 4 yang sangat luar biasa ditentukan oleh Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi anak-anak Tuhan, atau yang kita sebutkan dengan sekarang ini menjadi orang Kristen, bukan atas kehendak kita sendiri, tapi itu adalah rancangan dan yang sudah diatur oleh Tuhan, atau bahkan sering disebutkan sudah diprogramkan Allah, kita ini menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu kita tidak boleh main-main ikut Tuhan yang sangat dahsyat itu, karena Dia menjamin keselamatan kita. Karena Dia sudah menjamin hidup kita, maka dalam Yohanes 10 ayat 29 dikatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka
dari tangan Bapa. Jadi kita lihat di situ peranan Bapa atau Allah Bapa yang kita lihat di situ disebutkan Dia lebih besar dari siapapun. Makanya orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu ada yang masih terpengaruh oleh dunia ini. Mungkin dengan dukun atau mungkin paranormal atau mungkin dengan berbagai magic atau ilmu-ilmu gaib dan sebagainya. Berarti dia tidak akui bahwa Allah itu besar dalam hidupnya. Tidak akui bahwa Allah itu mampu melindungi dia. Bahkan mungkin dianggap Allah itu sama dengan dewa atau patung atau mungkin kekuatan-kekuatan gaib yang ada dalam dunia ini. Nah, puji Tuhan, kata tidak seorang pun artinya tidak ada orang lain sehebat apapun manusia di dunia ini, termasuk setan. Nah, kita sebutkan demit orang dulit, setan orang doyan ya. Yang berarti Allah kita itu lebih hebat dari semuanya. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara, dijamin oleh Allah Bapa. Dan bagaimana cara Allah Bapa menjamin hidup kita? Yang kedua kita lihat di sini adalah yaitu melalui Yesus Kristus dalam penebusannya. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28 dikatakan situ. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Puji Tuhan, Allah kita itu atau yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Dia mau mati di kayu salib seperti yang kita peringati hari Jumat tanggal 10 kemarin. Dan hari ini kita memperingati kebangkitannya. Allah kita itu dahsyat dan kalau kita sudah jadi miliknya, jangan mudah digoyah. Jangan mudah beralih dari kuasanya. Karena apa? Karena kita ini sudah ada di tangan Tuhan. Orang yang sudah ada di tangan Tuhan, karena sudah Dia tebus dengan darahnya, Dia tebus dengan tubuhnya, itu merupakan jaminan yang sangat luar biasa. Dan melalui Yesus Kristus satu-satunya yang bisa mendamaikan kita. Di dalam Roma 3:25 disebutkan di situ, Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Puji Tuhan, Allah kita itu Allah yang sabar. Manusia sudah berbuat dosa ini, itu, dan sebagainya, tapi Dia tetap sabar. Dan di dalam kesabarannya itu termasuk kesabarannya itu untuk menebus kembali manusia itu melalui Dia tersalib di Golgota. Dan pada hari ini kita memperingati Dia bangkit dari kematian itu. Tuhan membenarkan kita. Siapa yang mampu membenarkan manusia? Mulai dari sejak Adam dan Hawa, manusia itu sudah disebutkan rusak. Dan rusaknya itu sudah sampai bumi pun jadi ikut rusak. Dan semuanya menjadi rusak. Tetapi Tuhan Yesus Kristus mau membenarkan kita. Nah, puji Tuhan, selain membenarkan, Dia juga memberikan pengampunan kepada kita. Pengampunan satu-satunya yang bisa mengampuni hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus. Selain Dia enggak ada yang bisa mengampuni kita. Apakah bisa mengampuni dengan membayar
uang sebanyak apapun itu, nggak ada. Nah ini luar biasa, jaminan yang kita dapatkan adalah bahwa Yesus Kristus mau menebus kita, mengampuni kita, menguduskan kita, dan juga mau berdoa untuk kita. Supaya apa? Supaya kita kuat, seperti tema yang minggu yang lalu. Pergumulan di Taman Getsemani. Dia berdoa dan berdoa. Karena apa? Karena dia ingin supaya semua orang diselamatkan. Di dalam Yohanes 17 ayat 24 dikatakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kita perhatikan di situ, kesabaran Tuhan itu termasuk di dalam mendoakan kita terus. Nah puji Tuhan, pada pagi hari ini, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sudah mampu hidup di dalam kekudusan, mampu hidup di dalam doa, dan bahkan kita tahu bahwa Yesus Kristus juga mau menjadi pengantara atau yang kita sebutkan dengan imam besar, mau mengimami kita sehingga kita nanti bisa masuk surga hanya melalui pengantara yang kita sebutkan Tuhan Yesus Kristus. Itu suatu jaminan. Enggak ada yang bisa menjamin masuk surga melalui jalan lain. Mungkin kalau orang mengatakan menuju Roma banyak jalan katanya. Tetapi kalau menuju ke surga hanya melalui pengantara yang kita kenal, Yesus Kristus. Dengan percaya kepada Yesus Kristus, maka kita pasti selamat dan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita diajak bersama-sama untuk tidak berbuat dosa lagi. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 disebutkan di situ. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Puji Tuhan. Pengantara itu mau membela kita, atau yang kita sebutkan seperti sekarang di pengadilan, ada pengacara yang mau membela kita. Karena apa perlu manusia dibela? Padahal sebenarnya dosanya sudah sangat tak terhitung, bertumpuk-tumpuk. Bahkan setiap hari kita mengakui ada dosa ini, ada dosa itu, dan sebagainya. Tapi mari kita renungkan, ternyata jaminan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita adalah supaya kita ini bisa masuk ke dalam kerajaan surga melalui pengantara yang kita kenal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Maka mulai sekarang mari kita berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi, karena dosa itu menjadi penghalang. Baik ketika kita berdoa, baik ketika kita menghadapi pergumulan, kalau ada dosa-dosa itu menjadi penghalang untuk tidak terjawabnya apa yang kita minta kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan, dan setelah Yesus Kristus mau menjadi pengantara, mau menebus kita dari semua dosa-dosa kita, maka yang ketiga, yaitu melalui Roh Kudus, yang sekarang kita selalu disertai oleh Roh Kudus. Disertai oleh Roh Kudus, disebutkan bahwa Roh Kudus sudah tinggal di dalam orang percaya selamanya. Bapak Ibu menyadari bahwa di dalam diri orang percaya ada Roh Kudus. Bukan
roh dunia, tetapi Roh Kudus. Dan orang yang sudah disertai oleh Roh Kudus, maka dia selalu bersekutu bersama Roh Kudus. Tapi memang tidak semua bisa menikmati hal itu atau mendapatkan itu. Kalau dalam Yohanes 14 ayat 17, ini ayat firman Tuhan yang menyebutkan bahwa Yohanes 14 ayat 17, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Roh Kudus tidak kita lihat memang. Tapi ketika kita pergi kemanapun, itu hebatnya orang Kristen ya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus selalu menyertai kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita sadar, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita katakan, apapun yang ada dalam pikiran kita, Roh Kudus selalu ada. Jadi kita lihat di situ jaminan yang ketiga adalah bahwa Roh Kudus menyertai kita. Berikutnya adalah Roh Kudus memeteraikan kita. Sebagai orang percaya, kita sudah dimeteraikan. Artinya dimeteraikan itu sudah nggak bisa lagi diambil oleh yang lain. Karena sudah dimeteraikan berarti sah menjadi miliknya Allah. Dalam Efesus 4 ayat 30 menjelaskan hal ini. Disebutkan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Puji Tuhan. Tuhan sudah memeteraikan melalui Roh Kudus. Kembali lagi saya katakan memang kita tidak melihat, tetapi disebutkan memeteraikan kita ini berarti sudah menjadi miliknya Tuhan. Dan Roh Kudus sudah menjadi satu atau berbaur dengan orang-orang percaya, dan orang-orang percaya juga berbaur dengan Roh Kudus itu. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 17 menjelaskan hal itu. Dia katakan bahwa tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Dahsyat Bapak Ibu Saudara. Disebutkan kita menjadi satu Allah itu. Nah, puji Tuhan, menjadi satu roh berarti bukan lagi kita mengingini keinginan-keinginan daging. Kalau kita baca di dalam Galatia 5 mulai dari ayat 19 itu yang keinginan-keinginan daging begitu banyak. Ada sekitar 15. Ini yang harus dihindari oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap satu dengan Roh Allah itu. Satu dan tidak bisa dipisahkan oleh hal yang lain. Nah, puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jaminan yang kita dapatkan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus disebutkan di dalam Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Puji Tuhan. Kita diberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu berarti surga nanti. Kapan kita masuk dalam kerajaan surga itu? Terserah. Yang jelas Tuhan sudah mengatur semuanya itu. Kalau peristiwa yang kita alami sekarang ini contohnya seperti virus corona. Ada orang mengatakan dunia mau kiamat katanya. Ada orang mengatakan, wah Yesus sudah mau datang. Lah monggo, kalaupun Yesus mau datang, kita harus siapkan hati kita. Karena apa? Karena kita tidak perlu takut. Kapanpun Tuhan datang, yang penting kita tidak berbaur dengan dosa, tetapi berbaur terus dengan yang namanya Roh Kudus.
Itu yang menyenangkan kita. Puji Tuhan, kita tidak akan binasa, tapi kita akan memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, ujilah dirimu sendiri, uji keluargamu, uji pekerjaanmu, uji kehidupanmu di tengah-tengah masyarakat. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman atau mudah terpengaruh imanmu? Selidiki dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Dan kita harus yakinkan ini bahwa jaminan keselamatan itu disebutkan bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kita, yang kita sebutkan dengan kehadiran Roh Kudus. Sebab jika tidak demikian berarti kita ini belum tahan uji loh, Bapak Ibu Saudara. Ada masalah sedikit, ada cobaan sedikit, kita kadang-kadang mudah beralih, mudah terpengaruh. Nah, pada pagi hari ini, dalam merayakan Paskah ini, disebutkan dalam 2 Timotius 1 ayat 12, ya. Aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah kupercayakan kepadanya hingga pada hari itu. Dan di dalam Yudas 24 ayat yang terakhir, Bapak Saudara. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam memperingati Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini, kita masih ingat betul ketika Yesus sudah dikuburkan, murid-murid yang selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus, mereka ketakutan, mereka bingung, mereka cemas, bahkan yang kita tahu bahwa mereka disebutkan selalu mengurung diri di kamar atau di sebuah rumah. Karena apa? Karena mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya bingung. Tetapi setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka, yang tadinya mereka bingung, yang tadinya mereka cemas, yang tadinya khawatir, yang tadinya takut, berubah menjadi suatu hal yang luar biasa. Mereka semangat. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat-ayat firman Tuhan yang lain, ada murid-murid yang mau kembali kepada kehidupan yang lama, mau menjadi penjala ikan. Tetapi setelah Yesus menampakkan diri di dalam hari berikutnya, mereka akhirnya tahu. Dan mereka mengatakan, aku mau ikut Tuhan. Bahkan sampai mati pun saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Nah, puji Tuhan, kalau kita sudah tahu bahwa Allah menjamin hidup kita, jaminan pilihan, jaminan penebusan, dan jaminan penyertaan yang kita kenal di dalam Roh Kudus, maka kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan dunia ini. Berbahagialah kita yang sekalipun tidak melihat secara langsung dengan mata kepala kita kebangkitan Yesus Kristus, tapi kita imani bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita percaya Yesus Kristus bangkit dan kebangkitannya memberikan kemenangan kita di bumi bahkan sampai di surga. Puji Tuhan, di dalam
Yudas 24 tadi, saya bacakan sekali lagi, disebutkan di situ. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Puji Tuhan. Mari kita jangan tersandung lagi oleh dunia ini, tapi biarlah kita tetap dalam keadaan gembira, bersukacita di dalam Tuhan, dan jangan lagi ada noda-noda yang menodai kehidupan kita. Dalam kebangkitan Kristus pada pagi hari ini, mari kita bangkit benar-benar meninggalkan segala apapun keduniawian, segala keinginan daging. Mari kita ikuti Tuhan Yesus Kristus sampai nanti di surga. Tuhan pasti akan menyambut kita nanti di surga dengan mengatakan, mari hambaku yang setia, yang taat, dan yang terus melakukan firman-Ku, masuklah dalam kerajaan-Ku. Puji Tuhan, selamat Paskah. Kiranya kita semua benar-benar menikmati sukacita Paskah dan berkat Paskah, yang sekalipun Paskah pada tahun ini kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, namun tidak mengurangi berkat Paskah yang kita dapatkan. Amin. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau Allah menjamin keselamatan kami melalui pilihan Allah dan penebusan Yesus Kristus dan penyertaan atau pemenuhan Roh Kudus dalam hidup kami yang selalu menyertai kami dari sehari ke sehari. Kebangkitan Kristus yang kami peringati pada pagi hari ini menghimbau atau memberikan semangat kepada kami supaya kami juga bangkit meninggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bangkit meninggalkan dosa, bangkit mengalahkan segala keinginan-keinginan iblis, supaya kami Engkau dapati menjadi pemenang-pemenang. Seperti Engkau menang atas maut, maka kami pun harus bisa menang atas segala maut itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Biarlah di dalam Paskah pada pagi hari ini kita mendoakan supaya kiranya Tuhan memberikan kemenangan kepada kita, kepada keluarga kita, pekerjaan kita, studi kita, atau semua yang ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa dahulu sekarang sampai selamanya. Engkau Allah yang bangkit, yang kami peringati di dalam hari Paskah pada pagi hari ini. Kami sungguh yakin Tuhan kami berkuasa atas hidup kami, atas keluarga kami, atas rumah tangga kami, atau juga atas semua pekerjaan, atas studi, bahkan yang sakit bisa menikmati kemenangan dari Tuhan, disembuhkan yang sakit dan yang susah dihibur, dan yang mengalami berbagai pergumulan persoalan di dalam hidupnya, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati semua gereja-gereja, baik yang ada di Indonesia bahkan sampai di seluruh dunia, supaya tetap semangat, tetap membawa visi dan misi amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Tetap bahwa Allah kami berkuasa dan yang patut disembah, patut dimuliakan senantiasa. Berkati pemerintah Indonesia yang Tuhan percayakan menjadi pemimpin, mulai dari Presiden,
Wakil Presiden, bahkan semua menteri-menterinya, semua pemerintahan dari pusat hingga di daerah-daerah. Tuhan menolong supaya mereka melakukan tugasnya, fungsinya dengan baik. Membawa Indonesia tetap sejahtera dan maju, sekalipun saat ini ada virus corona yang mengganggu, termasuk perekonomian, bahkan termasuk di dalam berbagai hal. Namun kami yakin tidak lama lagi Indonesia akan dipulihkan kembali. Karena Tuhan kami berkuasa, Tuhan pasti menolong bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini kami berdoa supaya kiranya Tuhan memberkati juga para dokter atau semua rumah sakit yang mereka harus ada di garis depan menangani orang-orang yang sakit, termasuk orang-orang yang kena virus corona. Kami sungguh percaya Tuhan memberi kekuatan kesehatan kepada para dokter, para semua bagian-bagian kesehatan. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami serahkan, biarlah Tuhan memberkati semua kami yang melayani, berkati dalam segala hal, baik pekerjaan, kesehatan, semua diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami serahkan, biarlah gereja Isalmasi Jemaat Anambas ini terus bertumbuh, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kami serahkan semua hidup kami, dan kami serahkan juga doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia serta damai sejahtera dan anugerah yang datang dari Allah Bapa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sungai yang mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati, damai sekali. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Amin.